Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah minggu kita pagi hari ini 22 Agustus 2021 bersama Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat Immanuel Barongtong. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan bait yang kedua. Hai mari sembah. Jemaat berdiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 60, bait pertama dan bait yang kedua. Hai makhluk alam semesta. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa.
dosa yang kami lakukan melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, melalui pikiran kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan kami memohon kepadamu, kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa Engkau limpahkan bagi kami, dan Engkau menuntun menolong kami, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan sesuai dengan kehendak-Mu. Sungguh kami mengucap syukur hanya kepadamu, Engkau Allah yang maha baik, Engkau yang senantiasa mengasihi dan memberkati hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan melalui pandemi yang terjadi saat ini, semakin membuat kami dekat kepada Tuhan dan mengasihi sesama kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan jihad. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kuurapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak berjalan. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Amin untuk pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Kita mempersiapkan telinga dan hati kita untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58, bait pertama dan bait yang kedua, Maha Kasih yang Ilahi. Amin.
Pelayanan firman dan doa syafaat oleh Ibu Pendeta Mary Sukawati, STH. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami berupa kesempatan, nafas dan kehidupan. Pada hari ini dalam peribadahan kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dengan baik dan firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-67 sampai ayatnya yang ke-7, di bawah perikop pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita, salam sehat dan juga salam semangat di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Sukacita dan semangat tentu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan manusia ada beberapa sikap yang sering kali kita temui jika kita berhadapan dengan sesuatu atau perkataan atau ajaran yang tidak masuk akal bagi kita, atau dapat kita katakan satu ajaran atau perkataan orang yang keras bagi kita. Seringkali yang muncul jika kita menemui hal itu adalah pertama, kita bisa menjauh, dan yang kedua ada juga yang cuek, dan yang ketiga ada juga yang langsung merasa sakit hati dan pergi. Bapak Ibu selalu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam catatan firman Tuhan. Jika Bapak Ibu melihat dan membaca daripada nas sebelumnya, bagaimana Yesus mengajarkan orang banyak dengan tegas mengenai roti hidup. Yesus mengajar banyak orang, baik orang Yahudi maupun murid-muridnya, dengan ajaran yang tegas. Sayangnya dalam catatan nas Alkitab kita bahwa banyak di antara mereka yang menjadi tidak suka dengan Yesus karena ajaran tersebut. Dan ada banyak juga yang meninggalkan Yesus. Tetapi juga dalam nas kita selalu dikasih oleh Tuhan, selain banyak murid yang meninggalkan Yesus, diceritakan bahwa ke-12 murid termasuk Petrus di sini
kepada hidup kekal. Petrus tidak goyah imannya sekalipun saat ia berada dalam situasi yang sulit. Ia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu sikap contoh yang patut kita teladani. Bagaimana sama seperti para murid yang tetap percaya kepada Yesus, baik dalam situasi yang terjadi pada saat itu. Ada banyak murid yang meninggalkan Yesus, tetapi ke-12 murid tetap bertahan untuk mengikuti Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, Injil Yohanes ini adalah Injil yang mengedepankan tentang kealahan Yesus. Oleh sebab itu, Injil Yohanes dalam tulisannya mau meyakini para pembacanya agar para pembacanya ini percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sejati, yang kudus dari Allah. Ayatnya yang ke-69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Perkataan Petrus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu percaya? Percaya berasal dari kata pisteo. Dalam pengertiannya yaitu mempercayakan diri atau memberikan diri sepenuhnya. Ini artinya sudah dikasih oleh Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang mempercayakan semua aspek kehidupannya kepada Yesus. Semua aspek. Lalu di sini juga selain kata percaya juga ada kata tahu, ayatnya yang ke-69. Dan kami telah percaya dan tahu. Kata tahu dalam bahasa Yunani ginosko lebih kepada pengertian mengenal dengan pasti. Oleh sebab itu Petrus ketika dia menyampaikan dan mengungkapkan ini kepada Tuhan Yesus, dan kami telah percaya dan tahu, artinya Petrus ini ia mengakui dan bukan hanya mempercayakan hidupnya kepada Yesus, tapi ia juga mengenal dengan pasti bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, makanya Petrus tidak meninggal Yesus. Meskipun ada banyak orang murid selain ke-12 murid meninggalkan Yesus karena kerasnya pengajaran tersebut. Jadi apa yang dapat kita ambil, Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen? Yang pertama, jika kita mengaku percaya kepada Yesus, maka pengakuan itu menuntut kita untuk mengenal Dia. Mengenal Dia berarti, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita harus tahu apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana pengajarannya, seperti apa hatinya. Artinya bahwa pengakuan itu menuntut kita untuk mengenal Dia. Sekarang
Tuhan Yesus. Ini adalah satu tuntutan tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita mengalami satu pergumulan yang berbeda, Bapak Ibu. Masing-masing kehidupan memiliki pergumulan-pergumulan yang berbeda, tidaklah sama. Tetapi ketika kita memilih untuk mengaku percaya kepada Kristus, maka itu artinya kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Meskipun kita diperhadapkan dalam berbagai konsekuensi dalam hidup kita, kita harus tetap percaya pada firman. Kita harus tetap percaya pada firman. Karena firman-Nya ialah ya dan amin. Firman-Nya senantiasa boleh menguatkan kita dalam kehidupan ini. Maka carilah Dia di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam nas firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki sikap hidup yang percaya seutuhnya kepada Tuhan, sehingga kita pun juga bisa mengatakan ayatnya yang ke-69 seperti kata Petrus, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan akan senantiasa menopang kita dalam melakukan firman-Nya di tengah kehidupan kita. Amin. Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersyafaat. Saya pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami tetap kokoh dan teguh dalam mengiringi Tuhan dalam hidup percaya. Dalam situasi dan pergumulan yang terjadi dalam masing-masing hidup kami Tuhan, saya tahu bahwa Engkau mengenal akan setiap pribadi kami. Oleh karenanya ya Allah, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus supaya kami senantiasa melihat kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu kami mencari Engkau ya Tuhan, dan Engkau ada dalam kehidupan kami, menolong dan telah memberkati kami. Syukur kepada Engkau ya Allah. Bapa dalam kerajaan surga, kami naikkan rangkaian doa syafaat kami. Secara khusus pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang melewati pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan mereka ya Allah. Entah pergumulan yang mereka alami berat atau ringan, mereka percaya Tuhan pergumulan-pergumulan itu atas pertolongan Tuhan mereka dimampukan untuk melewatinya. Oleh karenanya ya Allah, kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, memohon hikmat daripada Engkau untuk melewati akan segala pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik mereka yang berada pada saat ini di rumah sakit atau mereka yang bergumul dalam sakit penyakit mereka ya Allah, atau jemaat-Mu yang pada saat ini terpapar virus COVID-19. Kami mohon kekuatan dan kemampuan daripada Engkau ya Tuhan, sehingga pun mereka dapat berjuang melawan sakit penyakit mereka dengan pertolongan Tuhan, dan dengan terus berharap kepada Engkau ya Allah, dokter dan segala dokter yang menjamah, melawat dan menyembuhkan mereka, sehingga atas perkenaan Tuhan berkat dan penyertaan-Mu boleh nyata dalam kehidupan mereka meskipun dalam keadaan fisik dan
situasi duka cita, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Oh ya Allah, di surga kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Sehingga ketika mereka melewati situasi-situasi yang menyulitkan dalam kehidupan mereka, mereka tetap memandang kepada Engkau ya Allah, Allah yang kuat, yang menopang kehidupan mereka. Yang berduka cita Engkau hiburkan, karena penghiburan yang sejati datangnya daripada Allah. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersuka cita, karena begitu banyak berkat yang boleh mereka terima. Kiranya dalam sukacita mereka mengajarkan mereka ya Tuhan untuk senantiasa penuh dengan syukur kepada Tuhan dan tidak melupakan Engkau sang sumber berkat. Kami juga berdoa bagi gerejamu, pelayanan gereja di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini ya Allah, melewati para penetua, diakon, pendeta, penginjil, vikaris, guru sekolah minggu, atau apapun sebutannya yang melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Situasi memang sulit ya Tuhan. Mereka percaya bahwa Engkau sang kepala gereja akan senantiasa menyertai akan setiap pelayanan-pelayanan gerejamu, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan gereja dapat bertumbuh menjadi gereja-gereja yang hidup. Jemaat Tuhan senantiasa menjadi jemaat yang kuat di dalam imannya kepada Engkau. Kami juga berdoa ya Allah bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memimpin bangsa dan negara kami. Jikalau dalam kehidupan bangsa dan negara kami begitu banyak pergumulan, dan kiranya melewati para pemimpin dan kebijakan-kebijakan di dalam bangsa dan negara kami ya Tuhan, Tuhan boleh sertai mereka, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, adil dan bijaksana. Terima kasih ya Allah, di surga kami serahkan keluarga demi keluarga, anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan mereka, masa muda mereka, bahkan juga hari-hari kami selanjutnya di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya ya Allah, Engkau senantiasa boleh memelihara kehidupan masing-masing orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah di surga. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda ucapan syukur dan hormat kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dan dengarkanlah nas pengantar. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami. Limpahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, mari kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama dan bait yang kedua, Bila Topan Keras Melanda Hidup.
sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, dan sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan menaati protokol kesehatan. Gunakanlah masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan mengurangi mobilisasi. Tuhan Yesus memberkati.